kok bisa gitu ya? Keren banget gitu ya. Nah, videonya ya. Udah sih, gak usah halu, kayak gitu. Biasa aja. Kangen gak sih? Bisa gitu asal editan, gak usah bangga. Di rumah selfie juga ngapain kan? By the way, ini kita bisa live loh. Mendingan kita sapa bapak ibu, sobat-sobat. Lagi live ya? Boleh. Gue udah kangen nih. Ayo dong kita sapa-sapa dulu. Gue dong yang mulai. Gue ya. Oke. Jemaat Grow Center, mana suaranya? Halo teman-teman Papi, Tega masuk TV nih. Aku masuk TV Pastor Andi, halo semuanya. Passwordnya apa? Passwordnya jangan lupa Tega White Coffee. Wih, seru banget. Kira gue luar. Oh bukan ya? Bukan ya. Begitu aja marah. Kenalan dulu nih. Takutnya kan jemaat juga bingung kita ngapain di sini. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian dalam acara Ini Dulu bersama saya, Mbak Dian. Saya Krisma Reza atau biasa orang panggil Rio Dewanto. Dan saya Tega, kembarannya Lee Min Ho. Ya. Tipis. Nggak usah iri. Gue biasa aja. Fis, dari tadi yang lu pegang apa sih tuh? Ini tuh biar pura-pura jadi mic gitu loh, Tek. Gue tuh pas kecil emang cita-citanya pengen jadi MC. Idola gue Macy, lo tau Macy gak? Macy kan yang buat roti itu, Fis. Itu Macy. Jayus lu, Mak. Kalau mau jayus jangan di sini, di rumah aja. Iya, gue udah di rumah kali. Guys, gue tuh udah 6 bulan ini di rumah, gak keluar rumah. Iya, sih. Iya. Tapi sedih ya. Iya. Suka-suka. Putihan lah tuh. Putih banget kan. Ngerti banget perasaan lo, Mak. Ngomong-ngomong tuh, kalian kalau ibadah di rumah kesepian gitu nggak sih? Iya, nih ya, gue pasang backsound nih biar lebih menghayati. Sepi dan sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Udah. Aduh, itu makin sedih guys. Halu ya kalian semua ya. Astaga. Mending makanya kalau ikut kebaktian tuh ikutnya di growcenterchurch.online. Emang kenapa? Bedanya? Soalnya di situ tuh ada fitur chatboxnya, bisa ngobrol. Oh. Ingat kan? Tuh, contohnya gimana sih? Jemaat chat. Biar kita semua bisa ngobrol. Nah, tuh, ya kan? Ih, rame ya? Pastor Andi juga ikutan. Coba tes. Shalom. Oh gitu. Ada Kak Esther, ada Pastor Andi Cokro. Coba iya. Nih, seru banget ya, buat chat. Ini itu ada Sri Mulat Istri. Siapa tuh? Bapak Ibu chat yuk. Amin. Kita jadi nggak sendirian gitu ya? Seru kan jadinya kan? Iya. Ada yang ya, benar sih, Tek. Yes. Jadi nggak berasa sendiri ya. Bisa ada yang teriak, amin. Suka ada yang gitu kan ngagetin kan. Iya. Amin. Nah, gue juga punya nih guys tips. Apa nih? Apa? Ada apa? Gimana caranya kalau kita online church di rumah, tapi tetap nyembah muji Tuhan kayak di gereja asli? Gimana tuh? Nih, lihat ya. Ini pasti lu semua nggak tahu nih. Kita lihat nih. Gimana? Penasaran nih gue. Nah, ini yang pertama nih. Harus fokus sama serius mendengarkan firman dan jangan lupa muji nyembah Tuhan harus dengan khusyuk. Tuh lihat tuh fotonya sih. Wah, serius banget gitu orang-orang ya semua. Agak mirip Tega ya. Coba yang nextnya yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh. Nah ini. Waduh. Jangan selfie sendiri tuh satu keluarga tuh berlima mirip kan? Iya. Mentang-mentang mirip selfie. Kok dia lagi ya? Yang kedua jangan lari-larian. Ada kumisnya ya, Tek ya? Nggak tahu siapa itu. Itu nah, anak ini kecil. terakhir nih yang paling penting nih. Lu harus lihat nih. Jangan sampai lu semua pada terlalu nyaman. Kayak gimana ya terlalu nyaman contohnya? Mana? Coba. Penasaran nih gue. Pokoknya kuncinya jangan dekat-dekat bantal sama guling, guys. Jadinya kayak bikin nyaman ya. Iya, itu baru pengumuman tuh belum apa-apaan udah tidur. Repot kalau terlalu nyaman. Iya. Waduh, jangan banget begitu ya.
Pada inget nggak khotbah minggu lalu, Pastor Andi? Oh, yang tentang keaslian ya, Tek? 2 minggu lalu. Iya, 2 minggu lalu tentang keaslian. Tentang Emang ada. Gue ingetnya langsung Ada. Ko Andi nyapa kalian brother gitu. Miss you, brother. Brother. Oh, Gua itu skip sih. yang judulnya Finding Christ in Crisis itu loh. Gua soalnya iya, di YouTube benar. dari play Iya, langsung ke belakang. Oh, Makanya. lu Jangan cuma pakai terima YouTube, doa berkat Mas. doang ya, Cup ya berarti ya? Iya. Iya. Kalaupun mau pakai Nih. YouTube, jangan di skip. Nih, gue ada tipsnya nih supaya kalian inget. Nah, ini nih. Jadi tuh kalau dengerin khotbah dicatat, semuanya dicatat. Oh, panjang banget itu sampai titik koma, hela napas. Jadi pastornya batuk aja ditulis gitu. Dia ngangguk Kira-kira- yes gitu ya. Sepanjang Iya. yang dicatat apaan ya, Tek? Adalah banyak dari firman Tuhan sama ya biasa pastor kan suka ngasih berita-berita gitu. Kan kadang ada berita yang kita nggak tahu benar apa salah, benar nggak? Nah, Makanya Bapak Ibu tuh nih. pernah ngalamin hal yang mirip-mirip nggak sih? Terima berita di WhatsApp, tapi nggak tahu nih benar atau asbun. Tenang, Oh. gua punya nih satu segmen baru. Hmm? Namanya apa? Valid atau asbu? Nah, Wey. coba. Penasaran, gue penasaran. Coba kita bacain berita apa aja nih. Yang pertama nih ya, minggu lalu tuh gue ada baca katanya ada pabrik rokok yang 60 karyawannya kena corona. Oh, itu Tek. Itu beneran asbun nggak sih? tuh. Itu nggak benar. Karena sebenarnya, yang kena coronanya benar. Tapi rokoknya aman karena udah dikarantina. Oh, Sebelum disebarin, dikarantina dulu 14 hari, jadi aman. Tapi lagian hari ini harusnya kita udah nggak usah ngerokok ya, kan harus jaga kesehatan. Ya, gua enggak sih, itu kan berita doang. Iya benar. Mak, lo ngerokok? Enak aja. Itu. Ini pengaruh ruangan, guys. Oh, iya. Lelah ya gue ya, ngeliat Menjebak kelakuannya. ya kalian ini ya. Coba berita selanjutnya apa lagi? Berita selanjutnya, Katanya Hah? ibadah Grow Center minggu depan tuh cuman 4 kali. Yang jam 7 udah nggak ada. Benar. Itu Yang asbun balik ke Grow Center ya. Itu asbun atau beneran tuh, Tek? Nih, kalau lu nggak percaya, gue telepon Pastor Andi langsung ya. Boleh. Oke. Coba. Ya. Gue penasaran nih. Bentar, Mak, dia mau telepon Pastor Andi. Bentar. Shalom Pastor Andi. Shalom Pastor. Yuk, shalom. Nah, Pastor mau nanya, itu minggu depan kebaktian udah nggak ada yang jam 7 ya, yang di Grow Center Church Online itu ya? Betul, itu valid. Oh, iya. Oke. Thank you Percaya Pastor ya. sama saya. Suara Pastor kenapa bindeng begini ya? Ya, ini efek kelamaan di rumah. Pokoknya itu valid lah. Jangan kelamaan ya, jangan kelamaan. Ingat durasi itu valid Iya, pokoknya. Oh iya, oke. Ya, thank you Pastor. Yo, Gimana, Tek? Udah denger kan? Sorry, gue habis minum. Kata Pastor Andi apa, Tek? Gue percaya nih kalau dari Pastor Andi beneran. Iya, nggak ada yang jam 7, jadi cuma 4 kali. Oh, Oke. iya. Itu pasti valid sih, soalnya dari Pastor Andi. Iya. Ya udah nih, gue kayak harus duluan nih. Gue nggak bisa lama-lama, gue mau layanan. Oh, oke. Ya udah. Ya. Oke deh. Tapi jangan lupa, abis ini kita ada sharing pengajaran ya. Oh, Jangan lupa balik lagi. Ya udah, Wah, oke kalau sabar gitu. banget. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke, see you next week. Bye-bye. Hai parents, bagaimana kabarnya selama di rumah aja? Mungkin parents nggak pernah menyangka ya akan melakukan homeschooling atau anak-anak bersekolah di rumah. Tapi percayalah, parents bisa melakukannya. Saya sendiri pernah melakukan homeschooling selama 13 tahun lebih untuk anak-anak saya. Dan sekarang saya akan memberikan 3 tips sederhana bagi parents untuk melakukan homeschooling di rumah. Yang pertama, berbagi tugas. Gak semua lo parents bisa lakukan sendirian, karena itu berbicaralah dengan pasangan. Berbicara juga dengan orang seisi rumah. Berbicara juga dengan pihak sekolah untuk mendapatkan titik temu dalam target pembelajaran anak. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, jadikan hari-hari atau jam-jam belajar
menjadi jam belajar bersama. Bersama-sama dan kerjasama itu adalah kata kunci. Yang kedua, libatkan anak-anak. Berbicaralah kepada anak-anak untuk mendapatkan kesepakatan dalam menjalankan sekolah di rumah. Tidak bertemu teman, tidak bermain keluar, itu sudah cukup sulit buat anak-anak. Jangan terjebak dalam rutinitas. Anak-anak juga nggak pernah menyangka loh, orang tuanya akan menjadi guru mereka selama berminggu-minggu, bahkan sekarang berbulan-bulan. Sementara anak-anak mempunyai ritme dan cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, bersikaplah fleksibel. Kami percaya bahwa semua orang sedang dalam keadaan sulit sekarang. Karena kita semua memasuki satu era atau masa yang kita semua nggak pernah ada di dalamnya. Mungkin ada hari-hari di mana target pembelajaran tidak tercapai. Jangan putus asa. Jadikan itu pembelajaran. Dan jadikan itu batu pijakan untuk hari yang lebih baik. Parents juga bisa mendengar dari parents yang lainnya. Karena itu bergabunglah dalam komunitas di mana ada parents-parents yang lain. Masuk dan bergabunglah dalam Cool, di mana parents akan bertemu dengan parents-parents yang melakukan hal yang sama. Semoga apa yang saya bagikan ini memberikan inspirasi bagi parents dan jangan lupa untuk menggunakan Grow Children Parents Guide karena di dalamnya materi telah disiapkan oleh Grow Children agar parents bisa beribadah bersama anak-anak di rumah. Di dalam Grow Children Parents Guide ada video Bible lesson, ada video pujian penyembahan, ada video ayat hafalan dengan gerakan, dan ada video untuk melakukan atau berbuat hastakarya dengan alat-alat yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk mendapatkan Grow Children Daily Devotion, di mana kakak-kakak Guardians membacakan Alkitab bagi anak-anak. So parents tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. Kedua, scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Grow Center. Ketiga, ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Grow Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar. Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Grow Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan.
Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas.
nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom GC Family, tak terasa ya kita sudah bertemu di minggu yang ke-9 online service kita. Wow, sungguh tak terasa, tapi saya harap semuanya kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimanakah kabar saudara? Mungkin saudara bisa chat, tulis, saya baik, saya luar biasa. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Wow, so good. Ya, banyak yang sehat, banyak yang diberkati, banyak yang masih on fire. Kasih tanda api-api dikit, emotikon api dong, supaya kita tahu kalian masih on fire. Dan saya ingin menghimbau saudara bahwa untuk to come early dalam church online. Ada 15 menit di mana kita sebut fellowship at the lobby. Jadi 15 menit datanglah mulai online di growcenter.online. Saudara masuk ke ruang chat karena di situ akan banyak konten, banyak acara-acara yang menarik. Ada trivia, ada ngobrol bareng, ada news update. Wah, pokoknya banyak kejutan deh. Banyak Pasti juga seru sekali. Pasti seru sekali. Wow. Banyak yang akan ditampilkan di situ. Dan saya percaya please come early supaya kita bisa saling mengenal, saling menyapa, saling memberi salam satu dengan yang lain untuk kita boleh berfellowship tetap sebagai keluarga, sebagai home bersama-sama. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk tim Teologia yang tadi sudah membagikan firman Tuhan untuk kita tahu, kita bersemangat terus dengan api Pentakosta yang ketiga ini. Dan jangan lupa 21 Mei adalah hari yang spesial, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian akan langsung firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyuto Raharjo. So excited to come, nanti akan diumumkan mengenai jam dan church online yang ada supaya kita bisa ikut sama-sama dalam acara kenaikan Tuhan Yesus yang hari Kamis 21 Mei akan datang. Dan saya percaya ada satu hal yang begitu excited, Lia, kita akan mengadakan satu yang dahsyat yang disebut dengan X18. Apa itu? X18 adalah 10 days to Pentecost Worship Night. 10 hari menuju Pentakosta, malam penyembahan, malam encounter. Dan kami mau, gak hanya jemaat, tapi teman-teman keluarga semua diundang untuk datang. Dan nantikan ini pengumumannya di IG atau di website kita, di Grow Center. Saudara bisa melihat nanti ada 10 malam mulai tanggal 22 Mei sampai 31 Mei. X18. Pembicaranya luar biasa, ada dari luar negeri, dalam negeri, luar kota, dalam kota, luar planet kalau perlu. Ya, yang penting luar biasa, udah banyak pembicara yang akan bicara malam itu. Tetapi saya percaya setiap malam jam 7.30 nanti akan diumumkan lewat IG Grow Center Church. Dan hari ini kita akan diberkati sungguh dengan saya boleh bilang adik rohani saya karena dia adalah dulu dia wakil gembala di Grow Center awal-awal dan dia sekarang mendapatkan panggilan melayani di bangsa-bangsa dan kekasih kita dulu worship leader yang dahsyat, pembicara yang dahsyat, Pastor George Ari Bernadi dari Seattle. Wow. Ayo yang excited kasih tanda api, kasih tanda api, kasih tanda api. Fire, 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 fire.
yang fire. terkenal dengan apa? Wow. Ya, kalau kita akan kangen dengar wow-nya lagi Pastor George yang akan bawakan firman hari ini. Lia, ada pengumuman yang boleh disampaikan, silahkan. Ya. Pengumuman diingatkan kembali tadi seperti sudah dikatakan bahwa kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 hanya satu kali, yaitu pukul 10.30 yang diikuti secara online melalui growcenter.online. 10.30 di growcenter.online, tetapi bisa juga lihat di YouTube sepanjang hari, saudara. Ya, kemudian minggu depan tanggal 24 Mei 2020 tetap ibadah online disiarkan pada jam 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore melalui growcenter.online. Kegiatan baik rumah doa dan encounter night masih diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL akan tetap dilakukan secara online. Dan jemaat yang tetap mau belajar tentang mengenai Alkitab bisa mengikuti kelas KOM 100 setiap hari Selasa yang sudah kita mulai pada waktu Selasa yang lalu, yaitu pada pukul 7 malam. Dan KOM 200 dimulai hari ini, diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang secara online. Saudara bisa mendaftar ke WA Take Care yaitu di 0819 555 8889. Kembali untuk para wanita, jangan lupa, ayo kita ikut kembali Grow Women Online Gathering pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 jam 4 sore. Saudara bisa mengikuti dengan mendaftar di 0819 555 8889. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau memberikan persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank atau menggunakan QR Code yang ada di screen Saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi WA 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you Lia untuk pengumumannya, dan saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19 ini, Anda memerlukan keluarga, Anda memerlukan home senantiasa. Home bukan hanya di gereja secara fisik, tapi biarlah rumah Anda menjadi gereja Anda di rumah Anda, yaitu di rumah Anda lewat Community of Love. Dan saya percaya gabung dengan Community of Love is hot outside. Let's go cool. Ada di bawah ini nomor hotline yang sudah bisa daftar di mana saja. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Hubungi nomor ini, bilang saya mau ikut cool. Ada cool online dari Senin sampai Sabtu bahkan. Anda bisa mendaftar di sana, dan saya percaya ini hal-hal yang luar biasa sekali, dan kita akan diberkati sungguh lewat firman Tuhan pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para guardian di Grow Children yang mereka tetap melayani setiap jemaat lewat daily devotion yang bisa Anda dapatkan juga lewat IG Grow Children. Ya, saudara bisa cek IG Grow Children, ada alamatnya di bawah saya ini. Dan bisa para parents tetap bisa mendapatkan bahan untuk mengajar anak-anaknya memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. So mari kita satukan hati kita akan berdoa. Untuk topik-topik doa berikut ini, kita arahkan hati kita. Ini waktunya justru bukan kendor, tapi push, pray until something happen. Come on, kita akan join Irene untuk berdoa hari ini. Mari berbahasa roh, angkat tangan saudara. Kirabasika ralabakaya ralabashandara laba. Huraba baba 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 sidada kaya ralabashandara laba. Yes Lord. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
aku tidak akan goyah. Yes Lord, biar kami declare Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan gunung batu kami, hanya Engkau saja Tuhan kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Biar di musim ini Tuhan, kami hanya bergantung sama Tuhan, kami hanya mau taruh harapan kami sama Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami hanya ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari Minggu satu lagi Tuhan, satu minggu lagi Tuhan kami boleh lewatin Tuhan, dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan hati yang sehat sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang beracara Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang jamah kami Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan, di kamar-kamar kami Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan boleh bergerak dengan bebas Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa, kami menopang pelayanan Tuhan dari gembala kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Niko Tuhan. Engkau sendiri yang Tuhan yang utus dia Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang kuatkan kakinya Tuhan. Tudung perlindungan Tuhan sempurna Tuhan buat Pastor Niko Tuhan. Berdoa juga buat Bu Hermin Tuhan, sebagai tiang doa beliau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tudung perlindungan Tuhan juga sempurna Tuhan buat Bu Hermin Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami melepaskan berkat terbaik Tuhan buat keluarga Tuhan, buat setiap orang yang bertalian darah dengan Pastor Niko dan Bu Hermin Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap wakil-wakil gembalanya Tuhan, 4 orang ini Tuhan beserta dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lebih lagi Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang mengikat mereka di dalam kasih akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat lead pastor kami Tuhan di GBI Gandaria City CK8 Tuhan, buat Pastor Andi Cokro Tuhan beserta dengan istri Ibu Lia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan lebih terus memperdengarkan isi hati-Mu di hari-hari ini Tuhan. Biar beliau Tuhan boleh membawa kami Tuhan semakin sesuai sama apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, beliau boleh jadi seseorang yang mungkin menjadi jawaban Tuhan buat setiap daripada kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pelayanan dari Pastor Andi Tuhan, Bu Lia beserta dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar tudung perlindungan Tuhan, kesehatan jasmani, rohani, pikiran dan hati Tuhan, itu yang terjadi Tuhan buat lead pastor kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap tim pastoral Tuhan yang menopang pelayanan gembala kami Tuhan, buat Pastor Doni Tuhan beserta dengan Kasasa Tuhan, buat Pastor Monty Tuhan dan Pastor Esther Tuhan, buat Pastor Timi dan Kak Green Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan di dalam tim ini Tuhan. Engkau sendiri yang ikat mereka Tuhan di dalam unity akan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau curahkan lebih lagi Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk tim pastoral Tuhan dalam menopang pelayanan gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat negara tercinta kami Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan, dari rumah-rumah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami perkatakan Tuhan, Shalom Indonesia Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, pemulihan dari segi ekonominya Tuhan, dari segi kesehatannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari setiap sisi Tuhan, dari setiap lini Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar campur tangan Tuhan tetap ada buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami melepaskan berkat terbaik Tuhan, bahkan buat setiap tim medis Tuhan, buat pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini Tuhan lagi butuh Engkau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir bersama-sama mereka Tuhan, berperang dan melawan bersama-sama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Engkau Allah yang hidup. Amin. Shalom Growth Center Church. Hari ini kita mau bersuka cita, sebab kita tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Come on, sama-sama kita tepuk tangan buat nama Yesus. Ya. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya.
sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang bersuka cita boleh lagi tepuk tangan buat nama Yesus. Kami puji kebesaran nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal, katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama kita nyanyikan bridge lagu ini dengan rasa percaya, saudara, dengan rasa bersyukur. Terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Come on. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku. Selamanya Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku. Selamanya Kau sumber kuatku. Mari lebih lagi dengan sukacita katakan. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku. Selamanya Kau sumber kuatku. Lebih lagi katakan. Kaulah sahabatku. Amin. Kau yang di sisiku. Selamanya Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus. Saat ini sama-sama kita siapkan hati kita. Bapak, bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk di hadirat-Mu. Bawa kami untuk mengalami kasih-Mu lebih lagi saat ini.
terjadi apapun keadaan dunia di luar sana. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya. Mari jujur di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada daripada kita saat ini hatinya dipenuhi rasa takut, atau bahkan sudah mulai hilang pengharapan, sama-sama hari ini kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali percaya kepada Tuhan. Seperti yang lagu ini katakan, Dia Tuhan Allah yang Immanuel. Dia selalu beserta dengan kita. Di gunung dan di lembah Dia selalu menyertai saya dan saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan rasa percaya, dengan rasa percaya kepada Tuhan. Oh Immanuel, Immanuel, come on. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, yes Lord, Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami. Oh God, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini lebih lagi angkat suaramu, katakan, Kau yang kuatkan setiap kami Tuhan. Kau harapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Come on, we sing. You're never gonna let me down. Yes, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Come on, sing. You're never gonna let me down. I know that. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Yes, you're never gonna let me down. 'Cause you are good. You're good. And oh, you are good. You're good. And oh, yes, you are good. You're good. And oh, you are good.
Yes, you are good, you're good, and oh, you are good, you're good, and oh. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik, Kau tidak pernah meninggalkan. Lord God, you're always with us wherever we go. So right now we just want to sing, we want to shout, we want to worship your name. Oh Jesus, you are worthy. Oh, we're gonna sing one more time. Come on, sing. Oh, you are good, you're good, and oh, yes, you are good, you're good, and oh, 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 you are good, you're good, oh, you are good, you're good, and oh. Hello, Growth Center family. How are you today? It's good to see you. Wow, such a wonderful prayer, praise, and worship. Terima kasih untuk Sandra dan Elaine yang sudah membawa kita, memimpin kita dalam doa pujian penyembahan. Dahsyat banget saudara, luar biasa hadirat Tuhan. Dan saudara, saya kangen banget sama saudara, hari ini bisa ketemu walaupun secara online, tapi saya percaya hati saya dan hati saudara kita sama-sama ketemu, amin. Yes, so setelah mungkin udah 4 tahun kita nggak jumpa, kita nggak ketemu. Hari ini akhirnya bisa ketemu sama-sama. I miss you all. Saya kangen banget sama seluruh keluarga Growth Center Church. God bless you abundantly. Thank you buat Pastor Andy dan Pastor Lia Cokro dan seluruh pastoral team yang sudah mempercayakan saya boleh share. Salam semua dari jemaat Tuhan yang kami gembalakan di Seattle from BIC Seattle Bethel International Church Seattle. God bless you abundantly. Wow, dahsyat banget hari ini dan saya percaya kita semua siap diberkati oleh Tuhan. Amen. So, okay, church, let's get ready. Open up your hearts. Buka hati saudara sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami ada di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami bisa bersama-sama berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi, lawatan-Mu. Dan kami percaya di tengah kehidupan kami yang sedang begitu banyak hal yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kami tidak akan mempengaruhi kami untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu, untuk beribadah, untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hadirat-Mu mengubahkan kami, hadirat-Mu menjamah kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang saat ini sedang mendengarkan, bersama-sama menyaksikan, bahkan kami ada di dalamnya, kami tenggelam di dalamnya. Dan firman-Mu itu mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Wow. Dahsyat sekali. Saudara, saya diberikan kesempatan hari ini untuk share dari sebuah tema besar yaitu Strong and Healthy Spirit. Strong and Healthy Spirit. Dan secara khusus hari ini saya akan berbicara mengenai building spiritual man. Building spiritual man. Membangun manusia rohani. Amin. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Nah, perhatikan ayat ini. Dikatakan
bahwa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia membuat sebuah surat dan doa dia dan kerinduan hati daripada Rasul Paulus adalah agar Allah damai sejahtera menguduskan jemaat di Tesalonika. Dan hari ini doa Paulus juga kepada kita semua, dan kita percaya ini firman Tuhan buat Anda dan saya, agar kita dikuduskan seluruhnya. Seluruhnya, bukan sebagian, tapi seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Kata menguduskan di sini menggunakan kata dipisahkan, pemisahan. Kita dipisahkan dari dunia, kita dipisahkan dari cara-cara dunia. Kalau hari ini dunia sedang krisis, kalau hari ini dunia sedang dilanda ketakutan, kita dipisahkan dari semua itu. Kita mengalami dikuduskan, yaitu dipisahkan, yaitu hati kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita penuh dengan kepercayaan bahwa di balik semua ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Yes, amin saudara. Nah, lalu dikatakan, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menggunakan 3 kata di sini, yaitu roh, jiwa dan tubuh. Nah saudara, 3 hal ini disebut trikotomi. Ya, dalam bahasa Alkitabnya disebut trikotomi, yaitu manusia yang terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita mempercayai bahwa ketiga bagian ini ada di dalam satu keutuhan, yaitu kehidupan kita sebagai manusia yang utuh, manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Waktu saudara melihat saya, seorang George Bernardi, maka saudara sedang melihat seorang manusia yang utuh, yaitu yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh di dalamnya. Saya memiliki manusia roh untuk bersekutu dengan Allah. Saya memiliki jiwa di mana saya punya pikiran, perasaan, kehendak. Dan saya memiliki tubuh untuk bersekutu dengan manusia, untuk bisa berbicara, untuk bisa memiliki satu daya, kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan tubuh ini. Nah, tetapi urutannya itu dahsyat saudara. Ya, yaitu dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Paulus tidak menulis ini dengan kebetulan. Tapi Paulus menuliskan ini dengan satu maksud, bahwa memang Allah itu bekerja from the inside out. God works from the inside out, not the outside in. God works from the inside out, not from the outside in. Allah bekerja dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dia jamah rohnya manusia dulu, dia jamah spirit kita. Lalu dari situ kita diubahkan dari hari ke hari. Pembaharuan budi, Roma 12 ayat 1 katakan. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, Roma 12 ayat 2. Ya, berubah oleh pembaharuan budi, being transformed, ditransformasikan. Itu jiwa, yaitu sesuatu yang sifatnya continually, terus menerus, setiap hari itu dibangun. Begitu roh kita diubahkan, once we accept Jesus as our Savior and God, when we believe in Him, when we believe that Jesus is the only Lord in our lives, He changed us, Dia telah mengubahkan kita. Dan afterward, setelahnya apa yang terjadi? Setiap hari kita mengalami proses pengudusan, pembenaran, justification. Ya, roh kita, we're being justified in the spirit, and after that we are always, mengalami dibenarkan setiap waktu. Setiap hari, jiwa kita. Lalu tubuh kita bagaimana? Memang Alkitab berkata bahwa tubuh ini akan binasa. Tetapi jangan lupa, begitu Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, maka tubuh ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Oke, saya tidak akan berbicara akhir zaman di sini. Tapi secara khusus saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita, yaitu roh manusia, our spirit. Itulah sebabnya ya tema saya hari ini building spiritual man, building our spiritual man, membangun manusia roh kita. Nah saudara, kata roh yang Paulus gunakan di sini menggunakan kata pneuma.
Ya, pneuma. Pneuma itu mengandung arti, ya, mengandung pengertian bahwa itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam manusia, ya, yaitu kehidupan diri pribadi, watak, ya, sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa mengalami sesuatu yang bisa dibangun, ya, build up, dibangun, yaitu roh kita. Dan ini adalah inti, sekali lagi, ini adalah inti dari kehidupan manusia. Karena dari roh ini muncul segala sesuatu, from the inside out, from the inside out. Jadi waktu roh manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudara, waktu Adam dan Hawa diciptakan, kita kembali sedikit flashback ke perjanjian lama, waktu Adam diciptakan, maka manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Tadinya mati, gak punya kehidupan. Sampai Allah menghembuskan rohnya. Nah, menghembuskan rohnya ini Anda jangan beranggapan dia seperti niup, begitu saudara ya. Ya, seperti apa? Kita gak tahu. Tapi Alkitab berkata dia menghembuskan, artinya He imparts His Spirit. He gives His Spirit. He gives the part of His life into a human being named Adam. Dia membagikan kehidupannya kepada Adam. Itulah sebabnya pada waktu itu Adam dan Hawa, ya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, tetapi intinya sama, berasal dari debu tanah juga, karena Adam pun asalnya dari debu tanah. Itulah sebabnya begitu Adam dibangun, Alkitab katakan begitu nafas kehidupan Allah masuk, maka Adam hidup. Bukan cuma bisa bernafas, bukan cuma bisa jalan, tapi yang terpenting dari kehidupan itu adalah Adam bisa bersekutu dengan Allah. Wow, itu yang dahsyat saudara. From the inside out, Adam bisa bersekutu. Dahsyatnya pada waktu itu Adam dan Hawa, mereka bisa bersama-sama dengan Allah, saling berbincang, saling ngobrol saudara. Ya, seperti bapak dan anak, kayak sama sahabat ngobrol. Mereka bisa bincang-bincang, mereka bisa ngobrol. Alkitab berkata Allah berjalan di taman itu lalu berbicara kepada manusia. Dan waktu manusia itu unfortunately jatuh dalam dosa, maka dosa itulah yang membuat roh manusia itu mengalami kematian saudara. Sehingga manusia mengalami yang namanya kematian juga secara fisik. Dimulai dari rohnya dulu yang dimatikan. Dimulai dari hubungan itu yang dimatikan. Wow. Saudara, ini dahsyat banget. Ya, membangun manusia roh. Ini bicara tentang membangun persekutuan dengan Allah. Membangun relationship. Ini sesuatu yang Yesus mau kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Itulah sebabnya dia harus datang ke dunia. Tujuan dia datang ke dunia bukan yang lain. Dia mau kembali membangun sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah rusak itu. Dia mau pulihkan lagi, dia mau bangun lagi. Dahsyat saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, God works from the inside out. Allah bekerja dari dalam keluar. Perhatikan baik-baik seperti waktu Abraham. Sebelum namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham. Siapa dia? Dia lahir dari kehidupan orang yang berdosa. Mereka penyembah berhala di Ur Kasdim. Keluarganya semua penyembah berhala. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang sama dia. Tuhan jamah dia. Tuhan ubah kehidupannya. Dan dari sejak itulah dia dapat visi. Dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Dia diubahkan di dalamnya dulu. Dia diubahkan spiritnya dulu. Makanya namanya sejak waktu dia mengalami semua hal itu. Dia diubahkan dari Abram menjadi Abraham. Ada H di sana, ada hembusan nafas Allah di sana. Kehidupan Allah masuk lagi dalam diri Abraham. Dan dia melakukannya karena dia percaya kepada Allah pada waktu itu. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang dahsyat, Allah Jehovah itu. Dia percaya. Itulah sebabnya dia dikatakan menjadi bapa orang beriman. Lalu Musa, setelah Musa membunuh
ya, salah satu dari tentara Firaun. Pada waktu itu, saudara kalau ingat kejadian atau kisah tersebut, maka Musa dikejar-kejar ya oleh tentara Firaun, hendak dicari, dan waktu itu dia lari ke tanah Midian. Dan Alkitab mencatat di tanah Midian dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia mendapat sebuah penglihatan, ada api di sebuah semak belukar. Dia melihat penglihatan yang dahsyat, dan di situ rohnya diubahkan. Perhatikan baik-baik saudara, walaupun dia melihat penglihatan itu dilihat secara fisik, tapi itu sesuatu yang sifatnya roh. Itu sesuatu yang sifatnya supernatural, yang bukan dikerjakan oleh manusia. It came from the Lord himself. Dia yang bisa mengerjakan itu. Itulah sebabnya waktu itu Musa dari dalam keluar, dia diubahkan. Sifatnya mulai berubah, yang tadinya egois, dia takut, dia pengecut. Akhirnya dia berani, dia kembali ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Lalu di perjanjian baru ada Paulus. Kita tahu Paulus siapa dia sebelum dia berubah menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Dia orang yang menyaksikan Stefanus dibunuh, dirajam dengan batu hingga mati. Dia saksi pada waktu itu. Dan saudara perhatikan baik-baik, Saulus adalah pembunuh orang-orang benar, pembunuh anak-anak Tuhan pada waktu itu. Dia benci kepada kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menjumpai dia dan dia diubahkan inside out. Makanya namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dia menjadi penginjil yang dahsyat. Dia menjadi pengajar yang luar biasa, diurapi sehingga tulisan-tulisan Paulus adalah tulisan yang mayoritas terbanyak ada di dalam perjanjian baru. Dan saudara tahu, semuanya bukan dari luar. Memang dia mendapat penglihatan, tapi ingat, semuanya itu berasal dari Allah. Allah sendiri yang roh yang mengerjakan dan mengubah roh Paulus, mengubah roh Abraham, mengubah roh Musa, mengubah roh George, mengubah roh saudara di rumah Anda, dimanapun Anda berada. Dia yang mengubah kita dari dalam keluar. Dan tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan. Dia mau mengembalikan hubungan itu. Dia mau mengembalikan hubungan itu dengan kita, dipulihkan rohnya. Itulah sebabnya kita harus bangun manusia roh kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk membangun manusia roh. Makanya Markus pasal 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, urutannya gak dibalik. Bukan dari kekuatan, lalu akal budi, lalu jiwa, baru hati. No, dimulai dari hati. From the inside out. Waktu hati orang diubahkan. Waktu hati orang mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Maka hati itu yang keras seperti batu, sekeras apapun, Tuhan sanggup mengubahkan. Saudara, saya mau bersaksi mengenai, gak usah jauh-jauh, kehidupan keluarga kami sendiri. Ayah saya sudah dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu, ya. Dan saat ini ayah saya sudah di surga. Tetapi waktu ayah saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka dia pada waktu itu menjadi orang yang begitu keras. Begitu keras, tidak mudah untuk diubahkan. Setiap kali, saya ingat sekali setiap kali mama saya berbicara sesuatu agar ayah saya berubah, selalu emosi yang muncul, pertengkaran terjadi. Bertahun-tahun itu terjadi sampai Yesus sendiri mengubahkan kehidupannya. Seorang yang tadinya keras, seorang yang tadinya tidak mudah diubahkan, tapi oleh anugerah Tuhan, inside out, dia diubahkan. Mama saya bertahun-tahun berdoa, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan yang bisa mengubahkan. Manusia tidak bisa mengubah, saudara. Hanya Dia yang bisa mengubah. Hanya Dia yang bisa mengembalikan persekutuan itu kembali kepada Allah. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ada satu pertanyaan saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membangun manusia roh itu? How do we build our spiritual man? Bagaimana cara kita membangun manusia roh? 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, saya akan berbicara tentang ini begitu dalam pada hari ini.
1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan ini baik-baik. Latihan badani terbatas gunanya. Yes, kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, berolahraga, jaga makan. Ya, kami selama self quarantine juga di Seattle, kami jaga, kami terus berusaha untuk secara fisik tetap berolahraga dan sebagainya agar tubuh kami tetap sehat walaupun kami stay at home, tapi kami tetap menjaga kesehatan. Ya, tetapi ingat, itu terbatas. Apa saudara? Terbatas. Karena suatu saat tubuh kita pun akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan itu sifatnya roh juga. Sehingga tubuh jasmani yang kita punya hari ini tidak ada gunanya lagi. Karena akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ya. Nah, tetapi, nah ini dia. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Ibadah, kata ibadah di sini ya menggunakan kata kesalehan, menggunakan kata godliness. Ya, kehidupan kita yang respect, ada kata respect dalam terjemahan aslinya. Ini bahasa asli dari kata ibadah, respect, godliness, kealahan, kehidupan kita yang terfokus kepada Allah, Christos center, kita terfokus kepada Allah. Maka pada waktu roh kita bangun, manusia roh kita bangun dengan terfokus setiap hari kepada Allah. Memfokuskan hati kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Maka Alkitab berkata, itu berguna dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Anda where you are staying at home, or while you are going to work, saudara sedang bekerja, saudara sedang di rumah, saudara sedang membangun hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak dan sebagainya. Maka apa yang terjadi kalau ibadah yang kita bangun, yaitu kesalehan, godliness, fokus kepada Allah, menghormati Dia, hidup bersekutu dengan Dia, yaitu membangun manusia roh kita dengan cara seperti itu. Apa yang akan terjadi? Alkitab berkata itu berguna dalam segala hal. Artinya itu akan membawa dampak. Hal yang ada di luar akan diubahkan oleh Tuhan. Inside out, dari dalam keluar, dari kehidupan yang di dalam roh kita keluar, kita diubahkan. Wow, ini dahsyat saudara. Maka saudara, yang perlu kita lakukan hari ini, bangun manusia roh kita dengan cara kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Godliness, hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Sehingga perform di luarnya tanpa di make up, tanpa dibuat-buat. Orang akan tahu apakah kita anak Tuhan atau bukan. Saudara, seringkali pelayanan, khotbah, leading worship, main musik, apapun, coba sebutkan. Ya, kita angkat tangan, berdoa, ya itu semua kan perform, ada yang ada di luar. Pertanyaannya begini, apakah itu yang menjamin seseorang sedang membangun manusia rohnya? No, itu tidak menjamin. Yang menjamin di mana? Waktu orang itu membangun dari dalam. Waktu orang itu membangun dari dalam keluar. Waktu orang itu membangun dengan godliness, dengan memfokuskan hati dan pikirannya kepada kehendak Allah, membangun persekutuan dengan Allah setiap hari. Dengan membangun ibadah di sini godliness, yaitu apa? Kehidupan kita. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan waktu kita membangun itu dari dalam keluar, saudara gak perlu buat-buat perform Anda gak perlu buat-buat Anda orang yang rohani kah atau enggak kah. No. Just be as you are.
Kalau saudara udah bangun itu, people will recognize who you are. Orang akan tahu apakah Anda memiliki manusia roh yang kuat atau tidak. Apakah roh saudara strong and healthy. Roh saudara kuat dan sehat atau tidak. Bukan dilihat dari penampilannya, tapi dari dalam. Orang akan tahu bagaimana saudara berbicara, bagaimana saudara mengambil keputusan demi keputusan dalam kehidupan Anda. Bagaimana Anda membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana Anda memberi nasihat kepada orang. Orang bisa tahu siapa saudara. Dan bagaimana buahnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Bukan performnya. Bukan apa yang tampak di luar. Maaf saudara. Semua yang tampak di luar bisa merupakan kepalsuan. Tapi sesuatu yang datang dari dalam, itu sesuatu yang lahir dari dalam diri orang itu. Whether he or she is godly man or not, it's up to you. Terserah saudara. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Ini dia Ibrani 12. Wow, ini akan menjadi ayat yang terakhir. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kata beribadah di sini menggunakan kata yang lain lagi. Kalau tadi godliness, kalau di sini berbicara tentang to serve, to minister to God. Melayani. Saya tidak berkata melayani di sini, melayani di gereja. Itu bentuk ekspresi kita melayani pribadi Tuhan, tapi yang terutama melayani Tuhan secara pribadi. Build your spiritual man dengan cara melayani dia secara pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara terus mengingat dia. Saudara doa pujian dan penyembahan sesuatu yang terus diingatkan oleh Gembala Sidang kita Pak Niko. Terus bangun itu, merestorasi Pondok Daud itu dari dalam keluar. Bukan performance, bukan sesuatu yang tampak di luar saudara. Orang bisa tepuk tangan, orang bisa angkat tangan, orang bisa nangis. Ya, jangan-jangan dia nangis bukan karena dia lagi ngalamin hadirat Tuhan, tapi kakinya keinjek sama sebelahnya saudara. Waduh, lama-lama dia nangis sakit ini karena hak sepatunya tinggi banget gitu. No, from the inside out. From the inside out. Mulai hari ini, mari kita berhenti menggunakan performance kita. Menggunakan sesuatu yang di luar. Untuk menunjukkan seolah-olah saya ini anak Tuhan. Ya, kita perlu tunjukkan kepada dunia. Tapi bukan kepalsuan saudara. Hari-hari ini dunia sedang mencari orang yang asli, genuine, otentik. Dan itu cuma terjadi kalau Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari hari ini, di rumah-rumah, dimanapun saudara berada. Saya berdoa, bangun manusia roh kita. Saudara olahraga, that's good. Saudara makan yang sehat, that's good. Tapi sebelum semuanya itu saudara lakukan, mulai dengan membangun manusia roh. Dari dalam keluar, mengalami dia, berjumpa dengan dia. Tokoh-tokoh di Alkitab yang tadi saya sebutkan di awal, mereka diubahkan karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara siap? Hari ini amin. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Horabaya syakarala bayaralaba. Horabaya syandarala bayaralabaya syaralabarala. Horabaya baya syaralabaralabaralabaralabarala. Horabaya syaralaba. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami mau bangun manusia roh kami. Kami mau bangun manusia roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat.
and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ayo angkat tangan sama-sama katakan. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Kinara lama ya syanara lama ya ralamu. Ayo di rumah-rumah dimanapun saudara berada, angkat tanganmu. Saya rasakan hari ini roh Tuhan sedang menjamah rohmu. Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu. Kalau Anda sedang berdoa untuk suamimu, untuk istri atau anakmu atau orang tuamu, ayo saudara, mulai minta roh Tuhan yang jamah mereka. It's not about you, it's not about me, it's about Him. It's about Jesus. Oh rabaya syaralabaralabaralabaralaba. Hinaralamaya syandaralabar. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Saya rasakan kesembuhan, saya rasakan pemulihan sedang terjadi. Oh yes, ada sebuah perceraian yang akan terjadi. Tetapi hari ini aku berkatakan dibatalkan dalam nama Yesus. Dibatalkan dalam nama Yesus. Bukan perceraian tapi pemulihan, pemulihan, pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Makasih buat lawatanmu. Berdoa buat Growth Center Church. Tuhan berkati Pastor Andi, Pastor Lia Cokro, berkati keluarga besarnya, berkati seluruh tim pastoral dan semua pengerja sampai jemaat. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka dengan dahsyat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke bangsa-bangsa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a blessed Sunday. God bless you. Wow. Wah, speechless banget dengar dan kangen banget sama Pastor George Ari Bernadi. Thank you Pastor George. Dan saya percaya we are building the spiritual man. Kita sedang membangun manusia roh kita. Kita gak terpengaruh dari luar, but inside out. Biar dari dalam ini Roh Kudus, the spiritual. Kita membangun manusia roh yang membangun kejumpaan dengan Tuhan, merubah apa yang ada di depan kita. Thank you Pastor George. Diberkati pelayanan di BIC Seattle. Say hi to Shelfie. Yuk kita akan mengakhiri kebaktian minggu ini. Kita akan berdoa untuk beberapa topik hari ini. Ayo sama-sama angkat tangan saudara ke screen. You know, orang-orang ini butuh doa. Ayo bangun spiritual man. Kita bangun spiritual man. Kita mulai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi suami yang disembuhkan dari diabetes, ginjal, hipertensi, sembuh. Tetanggaku terkena COVID di kompleks, sembuh dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang tua, abang, kakak, terima Tuhan Yesus. Berdoa bagi suamiku supaya bertobat dalam sifat buruknya, dilepaskan dari KDRT, amin. Hubungan suami istri pulih kembali. Berdoa supaya bisa mengampuni yang menyakiti. Berdoa untuk ibu yang di rumah sakit dan bayi yang dikandungku tetap sehat.
Berdoa untuk usaha baru supaya lancar, diberikan investor tepat pada waktunya. Berdoa diberikan pekerjaan sesuai kehendak Tuhan. Proses penilaian serta interview lancar. Usaha kueku lancar, memberkati banyak orang. Berdoa supaya tidak di PHK setelah masa lebaran ini. Engkau berdoa Tuhan berkat atas keluarga, juga atas anak yang sekolah di Jerman, dilindungi Tuhan. Sidang proposal lancar, kekuatan pengiriman Roh Kudus bagi keluarga yang ditinggalkan Oma, yang kembali Bapa di sorga. Dan kita akan dengarkan ini yang Tuhan sudah jawab. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang mengucap syukur di form ini sebagai freelancer tetap dapat pekerjaan di masa pandemi ini sehingga bisa bantu kebutuhan keluarga, bahkan bisa membantu dan jadi berkat bagi orang lain walaupun dalam keadaan tidak berlebihan, bahkan dapat promosi jabatan menjadi kepala cabang perusahaan. Dapat kenaikan gaji dan perusahaan tetap berjalan dengan baik, dan mengucap syukur karena orang tua justru bisa mendengar tentang Tuhan Yesus selama masa pandemi dan online service. Wah, luar biasa. Saya percaya baik yang sudah dan akan dijawab atau belum dijawab, biarlah tetap percaya Roma 8:28 semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Angkat tangan saudara, biarlah damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam kasih yang luar biasa daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Have a good Sunday, church. Tuhan Yesus berkati selalu. Biarlah Anda saling berfellowship satu dengan yang lain. Tetap saling mengasihi. Keep safe, keep healthy, keep clean. Amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa cuci tangannya ya. Pakai masker dimanapun saudara berada, saudara pergi. Jangan lupa maskernya. Ayo ambil 1 menit ini saling greeting satu dengan yang lain. Bilang aku kangen. Apa kabar? Ya tulis, mulai chat semua sambil nanti worshipers akan terus memuji Tuhan. Jangan keluar dari lobby, saling menyapa, ikut cool ya, ikut cool. Jangan lupa ikut cool. It's hot outside, go cool. So hot, go cool. Cool, 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 go cool, go cool, 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 cool. Ayo. Ya. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang bersuka cita boleh lagi tepuk tangan buat nama Yesus. Kami puji kebesaran nama-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal, katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku
dengan rasa percaya saudara, dengan rasa bersyukur. Terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Come on. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku, selamanya Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku, selamanya Kau sumber kuatku. Mari lebih lagi dengan sukacita katakan. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku,